Selamat pagi, kita kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat cross section. Yang pertama, kita buka dulu AutoCAD-nya. Kemudian ini saya cuma merubah displaynya, colornya menjadi putih biar terlihat. Ini kita buat oke. Nah, kemudian tekan F7. Nah, ini langkah aja. Langkah berikutnya kita open dulu filenya, open file. Oke, kita open filenya, kemudian saya lupa filenya, kayaknya tugas perencanaan jalan, kita open. Nah, kemarin kita sudah membuat namanya long section. Nah, ini long sectionnya, dasarnya adalah ini. Kita copy ini untuk menentukan ketebalan masing-masing nanti di cross sectionnya. Ini adalah cross sectionnya. Di cross section kita buat yang pertama dulu, kita buat dulu layer. Kita buat layernya dulu. Ini sambil kita nunggu. Ini kita new layer, kita pilih agregat atau cross agregat biar gampang untuk mengingat. Cross agregat, nanti kita pilih ininya, kemudian new lagi cross. Cross tagnya, kemudian cross headnya atau asiran, kita akan lihat asiran. Nah, ini kita kasih warna saja, kalian terserah nanti pilih yang mana, saya pilih itu. Kemudian tagnya adalah saya pilih biru, kemudian asirannya adalah abu-abu. Nah, untuk ini line baiknya tetaplah close. Saya aktifkan layer cross agregatnya. Oke, di sini ini adalah elevasi, kemudian ini adalah levelnya 86, 88, dan dulu berarti setiap satu kenaikan ini adalah 1 meter. Jadi ini 86, kemudian di sini sudah ada disebutkan. Jadi yang ini adalah level tanah di 89,52. Kemudian ini adalah level permukaan jalannya 86695, di 86695 itu dari sini. Nah, jadi levelnya di sana. Jadi ini adalah merupakan output yang keluarannya dari AutoCAD Land Desktop Companion Civil 3D-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan proses penggambaran langsung. Perintahnya offset 3,5, kita bawa ke kiri atau ke kanan. Nah, ini. Nah, kemudian dari sini baru kita mulai membuat permukaan jalannya. Ini adalah permukaan jalan. Nah, kemudian permukaan jalan, ingat nih permukaan jalannya adalah offsetnya masing-masing. ACWC nya 5, kemudian CBC nya 7, kemudian agregat A nya 15, 20, 25. Nah, kita offset sekarang. Perhatikan yang di sini itu adalah elevasinya 86,7, itu adalah 1 meter, maka di sini kita sudah tentukan offset 0,05 atau 5 cm ke bawah, kemudian offset 0,07. Ini adalah ACBC nya, kemudian offset 0,15, kemudian offset 0,25, kemudian offset 40. Nah, ini adalah pembentukan badan jalannya. Jadi lapisan-lapisan perkerasan jalan juga ditentukan di sini. Nah, sekarang kita tentukan bahunya. Bahunya adalah 1,5. Nah, itu adalah bahunya juga sama. Di sini juga 1,5. Oh, ini juga bahunya di situ. Atau kalau tidak percaya, hilangkan dulu ini.
berarti kita tentukan bahunya setengah sana setengah situ. Nah itu adalah bahu. Nah sekarang kita panjangkan yang bagian bawahnya ini ke arah bahunya, kemudian di sini agregat, kemudian agregat A itu, kemudian saya akan ini offset 1 meter lagi untuk untukkan saluran, salurannya. Nah ini salurannya. Nah kita buat salurannya dulu. Salurannya ukurannya 30, kemudian lebar permukaan atasnya 60, lebar sampingnya lagi adalah 20, nanti kita tentukan. Nah kemudian tingginya adalah 60, kemudian bawahnya itu adalah berapa ya, sininya 40, berarti 20 berarti 40. Nah kemudian kita offset sekarang 30, kemudian kita offset 20, kemudian kita offset berapa ya, 15 kecil kayaknya, kecil, kita offset 20 lah. Nah kita lihat sekarang kita hilangkan aja, trim aja bagian atasnya. Nah kemudian kita nah ini kita mirror untuk posisi yang lagi satunya. Jadi ini adalah posisi yang tebal itu adanya di permukaan jalan, yang ini ada di sama juga di permukaan sisi kanan. Oke. Nah ini adalah penampang salurannya, tinggal kita ini kan aja 45 itu untuk pembentukan tanahnya, 45. Nah ini adalah 45, jadi kemiringan 45 artinya dalam artian tanahnya supaya tidak longsor juga, 45. Nah ini, nah kemudian baru sekarang kita buat dia garis untuk permukaan tanahnya. Oke, kita hilangkan ini. Nah ini adalah galian sebenarnya yang paling atas ini, semua galian. Kemudian ini adalah masing-masing. Di bawah ini kita akan berikan dia existingnya das, kita klik kanan, properties kita ganti ininya supaya dia kelihatan putus-putus. Oke. Ini sebenarnya kita hilangkan aja nanti di sini ya, hilangkan aja ini tidak perlu, nanti kita hilangkan. Oke. Kita buat dulu untuk ininya. Nah ini kita buat dulu, kita polyline dulu. Nah saya akan mirror aja nih. Nah, harus saya hilangkan. Oke, saya hilangkan, tengahnya saya hilangkan. Oke, nah ini hilangkan ya, tinggal kita asir aja nanti di sini.
Oke. Untuk yang gravelnya dulu, untuk yang sirtu, nah kita ubah layarnya cross hasiran supaya ada semua layarnya nanti cross hasiran. Oke. Ini kita select semuanya. Oke. Enter, review, besar kita kecilkan. Nah, kita kecilkan lagi. Oke, cukuplah. Oke. Nah, kita bagian atasnya sekarang adalah agregat B-nya. Kita pilih pasir aja. Kita pilih assertion-nya. Oke. Preview. Atau kurang ini. 1 kurang 0,01. Nah, ini cukup lah. Kita ganti sedikit. Oke, cukup. Kemudian yang atasnya ini adalah agregat A nya. Kita ubah aja ininya nanti lebih ini. Kita select dulu, nanti kita rubah dia. Select. Oke, ntar kita rubah, kita pakai 2. Oke. Kemudian kita untuk ini adalah beton, kita pakai konkrit ya. Ini belum tahu ini dia. Kita rectangle polyline kan aja dia, gabung. Oke. Kita head, kita pilih konkrit, kemudian objek kita select preview. Nah, ini tampilannya ada preview point, default, preview. Nah, sudah terbentuk dia. Oke. Nah, sebelahnya juga sama, ini masih belum terbentuk. Nah, ini kita jadikan satu dengan polyline edit, bisa dengan tinggal diinikan saja. Oke. Nah, jadi proses pembelian hasirannya sekarang tinggal di di ACWC nya kita pilih Hansi 32 aja. Kemudian kita cek ininya. Ini sebenarnya untuk yang ininya tidak terlalu ini terlalu kecil, kita perbesar 1. Nah, cukup. Oke. Kemudian kita pilih yang ANSI 31 tapi dia ANSI 31 tapi kita balik dia 90 negerinya, biar ya kebalik, biar ada perbedaan ya. Oke. Nah, jadi proses pembelian hasiran belum kira ininya untuk pasang batunya belum di kiri kanan. Oke. Sama ini ntar preview. Oke. Kemudian hasiran pasangannya. Oke, kita perbesar skalanya 4, kita select ininya.
Oke, nah inilah pasang batu. Jadi proses pembelian asirannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian bawahnya. Nah, kita akan membuat bagian bawahnya sekarang. Jadi ini sudah semua. Asiran sudah juga. Kita akan membuat bagian bawahnya. Conversion line kita pilih, kemudian kita kita tentukan sama aja ini, kita width 3, vertikal anggap segitu. Nah gini kita trim. Nah ini juga sama. Kita kasih asiran aja deh biar tipis. Nah kemudian kita copy satu ini sebagai pedomannya. Ini adalah kita set jarak, seri besar jarak. Nah kemudian tersedikit 4/3 seri kita. Nah ini kita datum di sana plus 85 ya, sorry bukan 85. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Nah yang pertama itu adalah elevasi, yang kedua itu yang ketiga apa ya, nanti kita ingat dulu, nanti kita ingat, kita copy dulu ini bagian ini. Oke. Nah ini kita copy. Kemudian ini adalah kemiringan. Nah saya ingat kemiringan. Oke. Nah ini kita atur ya, kita taruh situ aja lah. Oke, kita ukur 3,5. Kita ukur dulu untuk menentukan jaraknya. Oke, jaraknya berarti sini adalah 4 meter ke sini, yang ke kiri itu adalah minus, tandanya minus, artinya ke kiri itu minus. Sebenarnya jaraknya sama, dia 6 meter, cuman minus ke penyebutannya. Kalau ke kanan positif ya. Nah berarti ini potong 1 meter jadi 5, ini potong ini jadi 3,5. Jadi cara bacanya adalah dari 0 3,5 ke kini, kemudian 5 6, nah sampai dia 10. Nah ini kita mirror aja, tapi ke kanan hilangin negatifnya jadi positif semua. Nah ini hilangin ke kanan, jadi sebenarnya jaraknya sama, cuman ke kanan positif ke kiri negatif. Nah sekarang kita ini sebenarnya 3,5, kita cek. Ini sebenarnya adalah 1,5, kita cek. Ini 1, ini sama. Oke, kita sekarang ke elevasi. Sekarang kita pindah nih ke bawah. Kemudian kita copy. Ini kita copy, kita taruh di masing-masing garis ini. Nah, jadi masing-masing garis ini kita taruh. Jadi di sini kita lihat cara bacanya, kita ukur di sini adalah dari tanda yang pertama. Nah ini kita naik, kita geser ke samping. Berarti itu adalah poin pertamanya 86, kemudian tambahnya adalah 625. 86625 di sini tadi 2. Nah
Kemudian untuk yang ininya, tanah elevasi tanahnya di atasnya kita lihat. Nah, itu adalah 88904. Nah, ini kita ganti 904. Kemudian di bagian sini, ini kita hapus dulu biar tidak bingung nanti. Kemudian di bagian sini kita juga lakukan hal yang sama. Jadi tanah dulu misalkan 886440 88 40. Kemudian 86545. Ini 88 tadi ya. 88 tadi. 86 545. Oke. Nah, di sini yang berubah ini ini sama, elevasinya 645, di situ sama sejajar. Kemudian yang berbeda hanya permukaan tanahnya. 464 88 464 4 nah itu, jadi di sana. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy atau mirror, atau kita copy. Ini kita copy, sama enggak dia. Jadi kalau elevasinya 89 822 89 822. Oke. Kalau elevasi ini 86, coba kita lihat. Jadi hampir sama, 86625 hampir sama. Kemudian di sini 89 845 89 845. Oke. Berarti di situ adalah 86 536 536. Oke, hilangkan juga. Kemudian berikutnya, oke, 896 860 861 89 861. Kemudian ininya kita lihat ukuran 545, oh sama, kita hapus. Nah, jadi ini proses untuk menentukan elevasinya sudah selesai, tinggal kita menentukan kemiringannya. Jadi caranya adalah, nah ini kita ukur dulu selisih tingginya, tinggi titik di bahu dengan di center line-nya, selisihnya adalah 0,7. kemudian kita ketik kalkulator kalnya, kemudian kasih ininya, berarti 3,5, berarti 7 cm per 3,5. jadi 0,07 itu kalau dikalikan 1 meter berarti dia 7 cm sebenarnya.
berarti dibagi 350, 0,02 itu berarti dia 2%. Ini kemiringannya sebenarnya 2%. Ini 2%. 2/100 artinya 0,02 juga. Dan ini juga sama 2%. Kemudian kita lihat di pada bahunya selisihnya berapa? 0, hampir 0,8. Panjangnya adalah 1,5. Berarti kita ketik kalkulator 8 cm dibagi 150. Nah itu kan 1,5 dia. Nah hasilnya adalah 0,533 atau 5,33%. Jadi tinggal kita copy, edit, kita 5,3%. Nah ini, jadi kemiringan di bahu jalannya adalah 5,3%. Oke, nah situ. Jadi pada proses pemberian keterangan ada jarak, elevasi dan kemiringan itu sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal mengisi namanya center line. Jadi berikutnya kita ngisi dan center line. Jadi kita garis saja atau naik nih garis. Nah ini center line itu artinya di tengah-tengah. Kita kasih garis saja. Nah kita copy satu, kemudian kita edit, kita kasih C. Nah kita scale dulu dia, perbesar sedikit 4/3, kemudian kita copy lagi, kita taruh bawahnya. Jadi kode center line itu seperti ini, CL. Di CL kalau ada kode CL berarti dia adalah center line. Kita akan blok dia dulu, kita blok dulu dia, blok enter, kita kasih center line biar mudah nanti kita copy center line. Nah sudah. Oke. Nah langkah berikutnya kita akan memberikan dia keterangan. Jadi langkah pertama, jadi biasanya kalau kita ngasih keterangan kita menggunakan tapi sebelumnya kita edit dulu tagnya. Jadi kita edit dulu tagnya, kita new, kita buat dulu adalah tagnya. Oke, kita pilih Savory lah. Kemudian di sini adalah kita close dulu lah. Berapa dia terlalu besar, kita pilih sebelum kita leader, kita pilih tagnya dulu. Kita leader, ini adalah paling atas adalah HCWC. WC tebalnya adalah 5 cm. Kalau terlalu besar udah cukup. Kemudian di bawahnya itu adalah perbatasan CWC dan CWC itu adalah tiketnya itu adalah 0,35 tiket 0,35 liter per meter persegi. Oke. Kemudian ST kita kecilin sedikit lah. Kita pakai 1 atau 15. Kita kemudian inilah SCBC tebalnya 7 cm. Oke. Kemudian di bawahnya ACBC itu ada namanya prim code. Prim code ini adalah untuk perekat antara CBC dengan agregat. Prim code
tebal 2 ml per meter persegi, kemudian di bawahnya primcoat itu adalah agregat A. Kita buat sini aja lah, nanti kita angkat aja lagi sedikit nih, kita angkat aja lagi dikit biar proporsi tagnya bisa masuk semua dia. Nah, yang ini adalah CWC, ini adalah tiketnya, habis itu ini adalah CBC nya, ini adalah frame code-nya, kemudian ini adalah agregat B, agregat A tebalnya adalah 15 cm, kemudian bawahnya adalah agregat B, agregat B 25 cm, tebalnya 25 cm, kemudian adalah sirtu 40 cm, sirtu 40 cm. Oke. Nah, kemudian di sini kita ini belum terhapus ya, tinggal saya kasih keterangan yang belum. Di sini adalah muka tanah, kemudian ini adalah saluran pasangan batu, saluran pas batu 1:5. Oke. Nah, ini sudah cukup sih sebenarnya, cuman saya lupa lagi satu betonnya. Nah, ini betonnya belum, talidar. Nah, namanya sih sebenarnya beton kurus, ini namanya sebenarnya beton kurus, tapi kita buat beton FC 10 MPa. Nah, sebenarnya kalau di lapangan itu namanya beton kurus, tapi di gambarnya itu adalah. Nah, ini sudah ini untuk kelengkapan untuk gambar cross sectionnya sudah selesai untuk satu model. Nah, kita akan ambil contoh lagi lain untuk yang ada pasangan batunya. Nah, saya akan ambil yang STA 125 nya, saya akan copy ini. Saya akan taruh di bawahnya, saya copy. Kemudian ini kan ada pasangan batunya, ini tanahnya, permukaan jalannya ada di atas, ada yang tanahnya di bawah, ada yang tanahnya ini ada asiran sehingga ada urugan nanti. Nah, ini ada nih, kita lihat ukurannya. Nah, daerah sini kita ukur dulu, ini 92 4 meter.
apa namanya ini, atau kita blok aja, kita copy nih, kita copy aja ini. Jadi sebenarnya kita bisa copy nih. Nah, kita taruh di situ. Nah, ini kita bisa hilangkan. Nah, ini ini kan sampingnya sini, sebenarnya ini sudah sama semua nih. Tinggal kita buat yang bagian samping di sini. Nah, sebenarnya bagian sampingnya adalah pasang batu atau DPT. Nah, kalau pasang BT itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah seperti berapapun tingginya, pondasinya adalah sepertiga A. Ini F8, ininya adalah 4 meter, turunnya adalah 4, di sininya adalah 1 meter, kemudian kesininya 1 meter, kemudian sini adalah 40 cm, 4, kemudian ini. Nah, sebenarnya harus dibuat miring dia sedikit nih, tapi ini kita akan edit dulu dia ininya. Kemudian PE poly edit supaya dia mau join, biar supaya dia mau untuk polyline. Nah, sekarang kita kita majukan aja dia 50 cm biar kelihatan miring, atau tadi dengan kemiringan. Kalau 50 cm pergeserannya berarti 3, kita geser 50 cm. Ini saya pindah, saya geser 50 cm sehingga ukurannya sama nih. Saya akan geser gitu. Nah, jadi ini adalah ininya, pasang batunya kita ambil, kita tempatkan di atas beton kurus, jadi ada pondasinya ke bawah. Sebenarnya syarat pondasinya di bawah ini dia. Nah, ini kita hilangkan aja nih. Ini nanti adalah urugan, di sini adalah ini, kita copy lagi satu untuk salurannya. Nah, kita copy, kita tempatkan di sana. Oke. Nah, kita conversion line 45 derajat, 45. Oke, kita polyline 1, terus kita polyline aja, kita ikuti ini ya. Nah, ini kita ikuti. Oke, ya taruh sana dulu. Ini ada hasilnya, belum saya copy lagi, sudah. Oke, ini kita hapus dulu, itu udah lebih hasilnya, kita hapus dari sini. Nah, ini kan jadi satu tadi hasilnya. Sebentar. Nah, ini enggak kurang. Oke, hilangkan. Nah, ini kita kasih garis saja. Oke, ini juga lewat dia ini ya, kita potong. Oke, nah kita share lagi satu, kita head properties, kita pilih pasang batu, kemudian kita pilih DPT nya, kemudian kita pilih pasang batu kembali untuk garis pasangannya, kita head DPT nya juga. Nah, ini jadi DPT. Kemudian ini sebenarnya sama, tinggal kita hilangin tadi, nah ada dia. Nah, ini adalah galiannya, ini adalah urugannya. Nah, kita hasil dulu urugannya, kita pilih Hansi 31, kita pilih dia supaya vertikal. Kita lihat dulu. Preview. Nah, ini miring, kita pilih yang vertikal berarti 45. Preview cukup.
Nah, itu adalah hurugannya. Nah, kemudian kita ambil copy saja keterangan di atasnya. Ini boleh kita kerja di bawahnya dulu. Oke, kita copy, kita ambil kita tempatkan di sini. Nah, ini tetap 10 dia. Nah, ini sama. Ini datumnya 90. Oh, ini 88. Sorry. Berarti datumnya ada di 88. Kita hilangkan yang kecil, 88 yang kecil. Nah, ini kita ganti 88 datumnya. Di 88. Nah, ini adalah ukuran ininya, yang bawaannya dia. Properties command 1. Kita memastikan dia sama atau enggak dia. Properties, kita kesamakan garisnya. Oke. Nah, sekarang kita rubah elevasinya. Kita setting elevasinya. Elevasinya kita setting. Nah, sekarang ini masih sudah bawaan dari global desktopnya. Sekarang kita lihat permukaan tanahnya ada di 91. Sorry. 93 187. 93 187. Oke. Kemudian kita lihat ininya, muka jalannya ada di perbatasan bahunya, berarti 95400. Kemudian ini sudah di muka salurannya. Nih, hapus satu nih. Saya hapus satu. Muka salurannya dia ada di 92 334. 92 334. Kemudian ininya ada di 95 322. 95.322. Oke, kita hapus ya. Sorry, 322. Kemudian kita klik di sini, ini kan kita panjangin dulu garisnya biar nggak salah di ukurannya. Ini adanya di 96772. 96.772. Kemudian ininya 95400. 400.
lagi 1, 97,392, 97,392, 392. Sembilan lima 320. Oke, hilangin aja. Nah, ini adalah untuk untuk keterangannya di bagian bawah. Tinggal sekarang kita copy kasih center line, kemudian keterangan di atasnya tetap ya. Nah, ini kita copy. Oke, kita blok semua dulu, termasuk center line nya kita copy, kita ambil di center line, kita tempatkan di center line supaya tidak ada perubahan ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pasang batu di sini, kita dinding penahan tanah, DPT dinding penahan tanah 1:5. Oke, kemudian di sini kita copy saja. Nah, situ. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibuatkan 2, jadi 1 yang ada DPT nya, 1 yang tidak ada DPT nya. Jadi untuk yang lainnya silahkan, ini yang ada DPT nya keduanya, ini yang ada DPT tinggi juga, ini ada yang DPT tinggi, ini ada yang DPT tinggi, dia tinggi, kemudian ada yang DPT tinggi, sebenarnya yang DPT tinggi turunkan aja nanti biar enggak ini DPT nya DPT. Nah, nanti kalau menurunkan ini kita rubah di ini yang tidak ada DPT nya juga. Nah, ini DPT nya nanti silahkan dikerjakan sendiri keseluruhannya sampai dia terakhir kalau di gambar yang contoh saya ada 804 nya. Nah, jadi gambarnya silahkan disesuaikan kembali nanti untuk keseluruhannya. Jadi contohnya ini cuma baru 2,